menyimpan jimat dan barang-barang gaib, namun tidak tahu apa isinya. Saya memilih angka kelahiran nomor 14. Andra, kelahiran tanggal 14, memiliki jimat yang diambil dari kuburan sang ayah. Menurut pengakuannya, Andra sering mendengar bisikan dan melihat sosok gaib. Karma buruk apa lagi yang akan menaungi hidup Andra? Pemirsa, sudah ada Andra yang lahir di Valentine's Day tanggal 14 Februari ya. Roy, silakan. Saya melihat di sini fokus poin yang akan saya bahas adalah kegagalan menikah. Tetapi kegagalan menikah ini tuh mengandung misteri, Robi. Kegagalan menikah karena ada sesuatu black magic. Saya melihat bahwa dari kedua belah pihaknya juga aneh sih. Tidak ada unsur cinta di sini. Mas Andra umur berapa sekarang? Sekarang 25. Waktu menikah usia berapa? Waktu menikah usia 22. Saling cinta? Tidak. Saya ngerasa ada yang aneh. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saya dipaksa nikah oleh keluarga mereka. Mas Andra, buka pintunya, Mas. Tolong aku, Mas. Ada apa sih? Aku udah dikejar sama orang jahat. Tolong aku nggak bohong. Tolong. Siapa yang ngejar Tiara? Kok bisa dia tiba-tiba pingsan? Andra, buka pintunya Andra. Buka pintu Andra aja. Dobrak aja. Takutnya anak kita diapa-apain sama dia, dimacem-macemin. Nah, nih. Pak, ada apa ya Pak? Mana anak saya? Maksudnya Tiara? Iya, Tiara, mana Tiara? Tiara. Tiara, Tiara. kamu kenapa, nak? Kamu apakan anak saya? Saya tidak ngapa-ngapain Pak. Tadi Tiara, Bohong. Kamu harus bertanggung jawab. saya berani sumpah Pak. Saya tidak ngapa-ngapain sama anak Bapak. Sudah kepergok, masih nggak mau ngaku. Ayo, bawa dia ke. Ayo, Pak, bawa dia. lepasin. Kita bawa dia ke RT. Lepas. Ayo. Sumpah Pak RT, ini semua fitnah. Andra. Saya nggak pernah ngapa-ngapain sama anak dia. Ya Allah, ada apa, Andra? Anak kamu ini sudah berbuat nggak benar sama anak saya. Dan dia harus bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Itu semua bohong Bu, itu fitnah. Tadi itu Tiara main ke rumah, tiba-tiba dia pingsan Bu. Lalu kata dia ada orang jahat yang ngejar dia. Aku cuma nolongin dia Bu. Udah ketahuan, masih juga nggak mau ngaku. Saya berani sumpah Pak. Saya tidak pernah ngapa-ngapain sama anak Bapak. Saya menyayangi ibu saya Pak. Kalau kamu ingin membahagiakan ibu kamu harus tanggung jawab. Tiara, kamu jelasin dong sama orang tua kamu. Kita kan nggak pernah ngapa-ngapain. Ih, tapi kan kamu janji kamu mau tanggung jawab. Ya Allah, Andra. Bu, saya berani sumpah Bu. Saya tidak pernah ngapa-ngapain sama Tiara. Lagian kita baru kenal Bu. Benar kan Tiara? Kamu harus nikahin aku. Aku udah malu, Mas. Jangan menghindar kamu ya. Kamu harus nikahin anak saya. Tiara ini anak saya satu-satunya. Dan kamu harus bertanggung jawab untuk menikahinya. Tapi saya tidak pernah berbuat apa-apa sama anak ibu. Sudah, Andra. Sudah. Ibu percaya sama kamu, nak. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya orang miskin, nak. Bapak kamu juga sudah tidak ada. Kamu nikahi Tiara ya, nak. Dalam pernikahan kami itu semakin hari saya ngerasa aneh. Seakan sewaktu-waktu saya tidur, saya melihat sesosok mantan istri saya ini seperti nenek-nenek. Kerjaannya ngelamun terus. Apa sih yang dipikirin? Usaha kayak kerja, cari uang. Emangnya dengan ngelamun tuh uang bakalan turun dari langit? Kan nggak begitu. Aku seperti ini karena kamu. Kamu gak sadar ya? Kamu udah jebak aku. Kamu yang paksa aku nikah. Sama sekali aku gak pernah kepikiran hidup sama kamu. Apalagi jinahin kamu. Aku dari awal udah suka sama kamu. Tapi kamu nggak pernah bilang kalau kamu suka sama aku. Aku nggak mau kehilangan kamu, makanya aku paksa kamu buat nikahin aku. Cukup! Kalau gitu kamu jangan protes.
kamu harus terima. Aku mau ngelamun apa aja, terserah aku. Sampai kapanpun aku nggak pernah cinta sama kamu. Mas, Udah dibilang jangan gangguin, mau tidur ini. kamu harus surut kata-kataku. Pergi kamu, pergi. Mas, aku ini istri kamu. Nggak mungkin. Aku semalam melihat kamu seperti nenek-nenek yang menyeramkan. Gak mungkin, Mas. Itu pasti kamu cuma mimpi. Tapi itu nyata. Aduh, udah Mas. Sekarang kamu jangan pikirin terus mimpi kamu. Sekarang kamu lebih baik mandi, kamu cuci piring, terus kamu masak yang enak buat aku. Sekarang kamu akan mendengar semua dan menuruti apa omongan aku dan perintah aku. Seakan dunia itu terbalik. Saya selalu apa yang dia minta saya berikan dan seharusnya tidak wajar sebagai seorang suami, sebagai pembantu. Kok lama banget sih? Nggak tahu apa kalau aku lapar? Lagi dicuci, kamu sabar dulu, kek. Ini lagi piring. Masih licin kayak begini. Nggak bersih lagi. Jorok. Iya. Ini apa nih? Masak apa? Tempe, sayur. Wih. Apa nih masak kayak begini? Asin semuanya. Kenapa aku jadi seperti pembantu ya? Udah, angkatin tuh jemuran depan. Keburu hujan nggak kering-kering lagi baju. Ya udah. Bu, lihat tuh si Andra. Mau-maunya dia disuruh kayak begitu ya. Kalau suami yang bener nggak mau disuruh kayak begitu. Itu kan kerjaan istri, Bu. Iya sih, Bu. Tapi mau gimana lagi? Iya. Habis ini kamu ke warung beli kecap, bawang sama cabai. Nggak pakai lama ya. Udah. Nih, pegang. Tiara. Ini nih sayurnya. Mana ya dia? Tiara. Udah tuh sayurnya. Tiara, itu udah tuh. Pergi! Pergi! Tinggalkan aku, pergi! Jangan tinggalin aku, Mas! Aku istrimu, Mas! Kamu bukan istriku! Pergi! Tolong! Buka pintunya, tolong! Pak, tolong, Pak! Kamu kenapa, Andra? Pak, sekarang kalian jujur. Kalian nikahkan saya sama siapa? Ya sama anak kami lah. Sama siapa lagi? Kamu tuh mau ngomong apa lagi sama anak kami ya? Kalian semua bohong! Anak kalian itu berubah jadi nenek serem! Tiara. Tiara? 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 Kamu kenapa, Nak? Tiara? Jangan ikutin. Harus kamu lawan. Kamu udah nikah, Nak. Tiara, sadar, Nak. Tiara? 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 Berpikir setelah menikahkan kamu nggak akan kesurupan lagi, Nak. Tapi sepertinya kamu masih kesurupan. Aku capek. Jadi kalian telah menjebak saya. Sampai saya menikahi dia. Dan sekarang dia kesurupan, iya? Tiara itu dari kecil memang sering diganggu oleh makhluk gaib. Tapi biasanya kuntilanak. Tapi nggak tahu sekarang kenapa diganggu oleh nenek-nenek. Cukup! Kalian semua sengaja kan biar saya menikahi dia. Sampai saya nggak bisa buat apa-apa. Dan saya harus menikahi anak kalian yang tidak normal ini. Seharusnya kamu itu bersyukur saya nikahkan dengan anak saya. Kamu itu miskin dan nggak punya apa-apa. Ya, betul. Kami kasih kamu rumah, uang, dan seluruh biaya kalian. Setiap bulan kami yang ngasih. Saya nggak mau semua ini. Saya harus pergi dari sini. Pengangguran. Cassandra! Jangan pergi, Mas. Aku takut, Mas. Cuma kamu yang bisa bantuin aku. Andra, tolong Tiara, Andra. Kalian nggak boleh paksa aku. Aku mau pergi. Tiara.
makhluk yang sangat kuat di rumah ini. Makhluk. Ada apa, Pak? Pak! Ada apa sih, Pak? Sudah berhasil. Tapi dengan satu syarat, kamu nggak boleh ninggalin Tiara atau roh jahat itu akan mengganggu dia lagi. Kamu tahu tidak ada seorang nenek-nenek yang sudah meninggal, oma-oma yang sayang sama kamu. Ada? Ada. Ini yang saya lihat. Dan si nenek ini juga over posesif di sini. Dia sayang banget dengan saya. Ya. Dia nggak suka kalau saya itu disakitin dengan seseorang. Saya bisa merasakan. Cuma saya tidak bisa melihat dia dengan jelas. Nenek ini akan muncul tepat di jam 12.30 setiap malam. Bayangan itu. Seakan dia ingin memeluk saya. Dia hadir di pintu saya. Itu yang saya lihat. Kamu cantik ya. Kamu bisa aja deh, Mas. Tumben, kamu muji aku. Sini deh. Aku bahagia sekali, Mas. Iya. Aku juga merasakan bahagia sekali saat ini. Sayang, rambut kamu kok... Pergi! Tolong! 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 Jam 12.30. Andra, sini. Ini makanan kesukaan kamu. Habiskan ya. Mas, kamu apa-apaan sih? Kok makanya ulet? Mas, kamu kenapa sih? Sadar, Mas, sadar. Ini semua gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu! Kamu nenek-nenek yang menyeramkan itu, iya kan? Mas Andra! Mas! Apa sih kamu? Udah kayak dipanggil-panggil nggak denger. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah orang tuaku dan kamu nggak boleh larang. Jangan, Mas. Kamu jangan pergi. Enggak! Minggir! Tiara, kamu jangan biarkan diri kamu kerasukan. Kamu harus sadar. Kamu, Tiara, aku suami kamu, Tiara. Aku bilang kamu jangan tinggalin aku. Tiara! Suara azan. Semoga aja aku aman. Mas Andra. Mau kemana kamu, Mas? Aku mau sholat. Nggak usah kamu sholat. Kamu di rumah aja. Kamu gimana sih? Aku kan mau ibadah. Kalau aku bilang nggak usah, ya nggak usah. Kamu di rumah aja. Enggak, ini nggak boleh. Aku nggak boleh takut. Aku harus pergi dari sini. Panas! 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 Tolong! Panas! Panas! Kenapa lu? Mira! Pergi sana! Pergi! Panas! Di sisi lain, saya juga pernah bertemu dengan sosok orang pintar. Saya bertanya. Dan saya bertanya kenapa kehidupan saya seperti ini. Apa yang dilakukan dia dengan saya. Tapi di luar, seakan saya tidak ingat dia. Saya blank. Ketika saya di depan mata dia, ada yang ngerasa aneh. Bergetar hati saya, pokoknya ya serem. Sebenarnya saya kesini untuk minta tolong, Pak. Sejak saya menikah, saya seperti nggak tahu tujuan hidup. Saya rasa hidup ini nggak berguna, Pak. Apa yang dilakukan sama dia? Dia siapa? Ya, dia
Aduh, kok saya susah menyebut nama itu ya? Kamu kena pelet. Pelet ini sangat kuat. Tapi dia kena benturan. Soalnya kamu ada yang menjaga. Dia sangat sayang sama kamu. Penjaga saya? Penjaga yang siap menjaga kamu setiap saat. Tapi sekarang dia berubah menjadi jahat. Ini. Kamu simpan itu di dalam dompet kamu. Nanti guna-guna dan ilmu pelet yang dikirimkan istri kamu ke kamu akan mental. Dan juga sosok yang menjaga kamu juga akan pergi. Aduh, mana ya? Mas Andra mau kemana? Kok kayak orang bingung? Nggak tahu nih Mas. Saya lupa rumah orang tua saya. Tahu nggak Mas di mana rumah orang tua saya? Rumahnya ibunya Mas Andra kan di sana. Oh, di sana ya Mas? Iya. Makasih ya Mas ya. Iya. Aneh ya? Rumah di depan mata kok nggak kelihatan? Aku juga nggak tahu harus gimana Bu. Tapi belakangan ini aku udah mulai menyukai Tiara. Ini sangat aneh Bu. Karena kamu sudah jauh sama Allah, Nak. Aku sudah berusaha untuk sholat Bu. Tapi dilarang sama Tiara. Bahkan aku ke rumah ibu pun dilarang. Kalau kamu sudah tidak nyaman dan tidak bahagia, buat apa diteruskan lagi? Ibu kenapa Bu? Gak tahu. Ibu tiba-tiba pusing, Nak. Istirahat dulu di sini Bu. Ya udah Ibu di sini ya. Aku ambilkan teh dulu buat Ibu. Ra, kalau kamu kabur, terus gimana sama Tiara? Kalau boleh jujur Bu, aku bahkan nggak mau pulang ke sini. Tapi kan kalian belum cerai. Nanti kamu ke makam almarhum bapak kamu ya. Kamu kan udah lama nggak ke sana. Iya Bu. Tiara? Panas. Panas. Ada apa kamu, Nak? Kenapa? Itu kena air panas Bu. Darah Bu. Coba lihat. Darah? Darah apa? Jangan Bu, itu darah Bu. Tapi tadi itu darah Bu. Darah Tiara dan darah nenek yang menyeramkan itu. Ra, sebaiknya kita ke Pak Ustadz ya. Biar kamu tenang. Iya Bu. Nita, Mas Andra, tumben nih. Mau pada kemana ya? Mau ke depan, Bu. Mas Andra, gimana? Istrinya udah hamil belum? Maaf, Bu. Andranya lagi nggak fokus. Kami permisi dulu ya, Bu. Mari. Bagus ya, berani dengan istri kabur dari rumah. Ternyata kamu malah kesini. Ayo, pulang! Tiara, di mana sopan santun kamu? Ini ibu mertua kamu. Dan ini suami kamu. Gak boleh kamu perlakukan dia seperti itu. Mas Andra ini suami aku. Dan aku berhak sebagai istrinya, Ibu. Aku juga berhak marah kalau Mas Andra pergi tanpa pamit. Andra itu pergi ketemu ibunya. Kenapa? Gak boleh. Tapi aku belum memiliki Mas Andra. Kalau Mas Andra kesini terus ketemu ibu, dia pasti akan lupa sama aku. Ayo pulang. Bu, tunggu. Andra mau ke masjid. Hah? Tunggu dulu. Ke masjid? Gak, pulang. Tiara, biarin Andra sama ibunya dulu. Dia begini semenjak menikah sama kamu. Apa yang kamu perbuat sama anak ibu? Kok ibu nuduh aku sih? Enak aja. Ayo, pulang Mas. Andra, pulang. Tiara, Andra, pulang. Andra. Aduh, kamu jangan kabur-kaburan lagi deh kayak begini. Kamu itu selalu ngekang. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Kamu dikekang itu karena kamu tuh udah kayak orang gila, Mas. Orang-orang kalau di luar tuh ngatain kamu tuh gila. Kamu sering lihat yang aneh-aneh itu karena kamu terlalu banyak kamu ngelamun. Apa kamu bilang? Hah? Aku itu apa hidup sama kamu? Ngerti nggak? Mana mungkin aku mau menikah sama kamu? Kamu itu nenek yang menyeramkan. Tiara? Kamu jangan takut, cucuku. Aku benar-benar menyayangi kamu. Aku tidak ingin ada orang yang menyakiti kamu. Aku jaga kamu. Ayo ikut. Cukup, Tiara. Sadar. Mas, kenapa kamu harus selalu kasar terus sama aku? Diam kamu. Aku bisa gila hidup seperti ini.
Andra, sini. Ayo pulang, Nak. Jangan, Andra biar di sini aja. Iya, gampang, Mbak. Nanti Andra saya bawa ke sini lagi. Andra milik saya. Biar di sini aja. Saya sayang sama Andra. Heh, Mas, kamu kenapa sih kunciin diri kamu sampai malam sementara aku di luar sendirian? Hah? Aku susah-susah payah debrak pintu kamar. Mas, kamu denger aku apa enggak? Aku ngomong sama kamu. Mas! Nek! Jangan, Nek! Nek! Nek, lepasin dia, Nek. Nek, tolong, Nek, lepasin dia, Nek. Di sisi lain juga saya bisa melihat dan bisa menjadi kenyataan dalam mimpi saya untuk kedepannya yang terjadi. Makanya saya untuk memutuskan dalam pernikahan saya untuk bercerai. Bercerai dalam arti agama. Saya belum sah bercerai untuk di KUA atau di hukum. Mas Andra, aku nggak mau bercerai sama kamu. Sudahlah. Aku nggak mau lagi hidup sama kamu. Udah cukup aku datang ke sini dan memberikan talak 3 sama kamu di depan kedua orang tua kamu dan orang tua aku. Andra, kamu akan kehilangan harta dan rumah pemberian dari kami. Gak apa-apa, Om. Saya nggak butuh itu, Om. Saya sudah tidak tahan lagi. Apalagi saya hidup dengan orang yang sering kerasukan dan kasar. Saya sangat tersiksa. Ayo kita pulang. Ayo. Enggak, aku nggak mau. Mas Andra, aku cinta sama kamu. Aku mau kamu kembali sama aku. Sudahlah, Andra sudah tidak mau. Jangan dipaksa lagi. Kalian itu sudah bukan suami istri lagi menurut agama. Ayo kita pulang. Tiara, sudahlah, Nak. Nanti Bapak carikan pria lagi untuk menikahi kamu. Gak mau, Tiara maunya sama Mas Andra. Mas Andra, aku bersumpah kamu tidak akan pernah tenang seumur hidup kamu. Andra, ada apa? Nenek siapa? Nenek yang meninggalkan. Nenek. Sadar, Nak. Dra, Ibu tuh nggak percaya kalau itu Nek Ona. Dia itu sudah meninggal lama sejak Ibu ambil kamu lagi. Tapi, Bu, aku sering memimpikannya, Bu. Dan sosok yang aku lihat itu adalah Nek Ona. Nek Ona, kakak angkat almarhum ayah kamu. Dia hidup sebatang kara dan tidak pernah menikah. Dia memang sangat sayang sama kamu. Karena kesulitan ekonomi, Ibu sering menitipkan kamu di rumahnya. Iya, Bu. Aku juga masih ingat Nek Ona kok. Nek Ona tuh baik sekali sama aku. Dia sering masakin aku nasi goreng telur mata sapi. Dan sekarang ini Nek Ona masih jagain aku. Mungkin aku rasa Nek Ona itu nggak terima karena Ibu mengambil saya dari kehidupannya. Kalau betul itu Nek Ona, kamu harus sering-sering membacakan doa untuknya. Dan kamu harus sering sholat. Ya, minta petunjuk dari Allah. Pak, semoga Papa tenang ya di alam sana. Nek Ona, semoga Nek Ona juga tenang di alam sana.
tidak sengaja melihat sesosok barang berbungkuskan kain kafan yang terlilit benang merah muncul di samping saya. Setelah barang itu di diri saya, kejadian malam selalu memunculin saya dan merasuk ke dalam tubuh saya seakan saya itu tidak sadar. Tidak sadar seakan dia dalam mimpi saya. Kamu wajib melakukan mandi kembang setiap malam Jumat dan mengkonsumsi bunga kantil 1 pasang. Siapa kamu? Pergi! Makanlah bunga kantil ini. Kamu harus mandi kembang di setiap hari kelahiran kamu. Nak, istighfar nak. Ada apa nak? Istighfar. Tolong Bu, saya mimpi seram lagi Bu. Istighfar nak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Istighfar nak. Ayo ikut ibu sholat tahajud ya. Basahi wajah kamu dengan wudhu. Jangan Bu, dia pasti datang lagi Bu. Dia datang untuk mencegahnya. Lawan nak. Lawan. Aku takut. Istighfar. Nak. Nak. Astagfirullah. Lawan. Lawan nak. Istighfar nak. Ada yang teriak-teriak di rumah wanita. Kita masuk ke dalam yuk. Ayo. Eli! Eli Mas Andra! Itu kamu! Ayo kita bawa ke rumah Pak Ustadz. Ayo. Andra! Ayo. Suatu saat juga saya ingin membuangnya. Dia marah dengan saya. Saya pernah gabungin benda itu di suatu tempat seperti dompet saya. Terakhir, next time-nya ada yang hilang di dalam dompet saya. Bu, maafin Andra ya Bu. Andra sama sekali nggak bermaksud melakukan semua itu Bu. Ada sosok lain yang rasuk dalam tubuh Andra. Andra minta maaf Bu. Ibu sudah memaafkan kamu nak. Ibu tahu itu bukan kamu. Sekarang ada Pak Ustadz. Semoga kamu bisa lebih tenang. Iya. Pak Ustadz. Ya. Jujur saya bingung Pak Ustadz. Apa benar kata istri saya, hidup saya itu tidak akan tenang selamanya? Andra, kamu harus kembali ibadah. Sholat, mendekatkan dirilah kepada Allah. Karena sekuat apapun serangan yang mengajak di dalam diri kamu, akan kalah kuatnya dengan iman dalam diri kamu sendiri. Saya sudah mencobanya Pak Ustadz, tapi selalu diganggu. Saya yakin kamu masih menyimpan benda jimat atau apa. Buang itu Andra, tidak ada sama sekali gunanya. Justru benda-benda itulah yang menjauhkan kamu dari Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Percayalah kepada Allah Andra. Iya Pak Ustadz. Sekarang pergi kalian semua. Jangan ganggu aku lagi. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah.
Hamba tidak kuat tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa ya aku selalu ingat Tiara? Aku yakin dia gak akan pernah membuat aku tenang. Bawa apa ini? Bu! Bu! Ibu! Ada apa, Ndra? Bu, lihat Bu. Bawa apa ini? Ini Bu, lihat. Aku udah buang benda ini ke danau, tapi ada lagi di situ. Astagfirullahaladzim. Dulu, Nenek Ona, kakak angkat almarhum ayah kamu, sangat menyukai hal-hal klinik dan suka menyimpan benda-benda magic. Makanya ibu tidak mengizinkan kamu tinggal sama dia lagi. Walaupun Nenek Ona sangat menyayangi kamu. Terus apa yang harus aku lakukan, Bu? Kembalikan benda-benda itu pada orang pintar dan makam Nenek Ona. Tapi ada satu hal lagi, Bu. Belakangan ini aku sering ingat Tiara, Bu. Aku yakin Tiara masih meneror aku. Kamu harus kuatkan ibadah kamu, Nak. Berdoa dan mohon petunjuk sama Allah. Dan kamu harus sharing sama Ustadz, Nak. Biar kamu tambah tenang. Baiklah, Bu. Nita. Tolong, jangan ganggu saya dan anak saya, siapapun kamu. Kamu telah pisahkan dia dari aku dulu. Sekarang kamu pisahkan lagi kami. Kamu, Mbak Ona. Bu, buka Bu. Kalau kamu mati, Andra nyaman bersamaku. Mbak Ona, Andra itu anakku, Mbak. Tolong ikhlasin. Ikhlasin dia, Mbak. Ibu! Bu! Bu! Pergi! Pergi sana! Ayo, Bu! Ayo, Bu! Ayo, Bu! Dia sudah menampakkan diri sama Ibu, kan? Dia itu ternyata Neona, Andra. Dia sepertinya belum ikhlas melepaskan kamu. Dia itu meninggal nggak wajar saat melakukan ritual setelah ibu mengambil kamu kembali. Astagfirullahaladzim. Pantas saja dia selalu menampakkan diri, Bu. Astagfirullahaladzim. Sudah saya bilang, kamu jangan campurkan barang saya ini ke apapun juga. Jin yang tinggal di dalamnya marah. Dan sekarang dia merasuki tubuh kamu. Maka dari itu, Mbah, saya datang kemari untuk mengembalikan barang ini, Mbah. Tidak semudah itu. Apalagi kamu tidak mau menurutinya dengan memakan kembang kantil dan mandi kembang. Iya, Mbah. Karena itu, kamu terus-menerus kena teror. Itu semua salah kamu. Bahkan kamu sengaja membuangnya. Iya kan? Iya, Mbah. Tapi tolong saya, Mbah, bersihkan, Mbah. Saya tidak janji. Karena kamu sengaja membuangnya tanpa minta izin saya. Sekarang kamu pulang. Terus nasib saya gimana, Mbah? Percuma, soalnya kamu tidak bisa menuruti syarat-syaratnya. Ada sesosok bayangan hitam, apakah kamu pernah melihat itu? Hampir sering saya lihat. Hampir sering kamu lihat. Baru 3 malam yang lalu saya melihat dia. Saya sedang tertidur, dia ingin. Cuman mungkin aura saya, jangan ganggu saya.
makanya dia menjauh. Tapi dia di sini bilang supaya untuk kemari. Andra, sini. Sini, Nak. Ibu, Andra, sini. ibu ngapain di situ? Kemari, Nak. Sini. Dan kamu mau kehilangan nyawa kamu sendiri? Kamu yakin banget bakal masuk surga kalau nanti kamu bunuh diri? Yang ada kamu gak akan diterima sama Allah. Dosa besar. Enggak, saya nggak mau bunuh diri. Tapi nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ada di sini. Saya punya sesuatu yang akan terjadi, makanya saya bisa. Ini dalam mimpi saya dan ini yang harus saya jalani. Ya. Karena saya akan tahu untuk kedepannya saya lebih baik. Udah sayang, kamu udah cantik kok. Aku udah nungguin lo dari tadi. Masa dicuekin sih? Ayo sini. Bentar, Mas. Aku masih rapiin rambut dulu nih. Aku tahu. Gini aja. Aku tahu pas aku buka mata itu kamu cantik sekali. Aku tutup mata dulu ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tada! Andra, kamu kenapa, Cu? Jangan ganggu aku, Nek. Tolong, Nek. Aku sangat mencintai aku, Nek. Tolong, Nek. Pergi dari sini, Nek. Kamu milik nenek. Kamu harus ikut nenek. Pergi dari sini. Pergi. Rizka, tunggu Rizka. Aku mohon kamu jangan lakukan ini sama aku. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak bisa. Kamu selalu berhalusinasi kayak gini. Terus kamu yang kemasukan. Aku takut, Mas. Aku mohon sama kamu. Aku berusaha untuk berubah semua itu. Tolongin aku. Rizka, Ibu mohon, kamu jangan tinggalin Andra. Andra butuh kamu. Bu, gimana rumah tangga aku mau bahagia? Dan Mas Andra bisa dapat pekerjaan yang layak. Kalau terus diganggu seperti ini, Bu. Sabar ya, Nak. Ibu mohon kalian tinggal dulu di sini. Biar kamu tenang. Enggak, Bu. Aku milih balik ke rumah orang tuaku aja. Rizka! Rizka! Bu! Rizka! Tunggu, Riz. Riz, tunggu dulu. Tolong beri aku kesempatan 1 kali lagi aja. Udah, Mas. Mendingan kamu urus semua makhluk gaib itu. Aku nggak mau jadi korban. Apalagi jadi nenek-nenek. Tolong sekali lagi aja. Aku mohon. Enggak, kamu pergi. Rizka! Rizka! Saya menciumnya justru di sini. Ada suara bisikan di sini loh, Mbak Dia. Karoy, bantu saya kembali ke asalnya. Itu yang saya dengar, Robi, justru. mencium Ya, seperti itu kan ada bau juga seperti itu. Saya ada mendengar satu bisikan di sini. Karoy, bantuin saya untuk kembali ke tempat asal saya. Ini ada suara seperti itu yang membisikkan saya bahwa tampaknya di sini kalau saya mengambil kesimpulan kamu tidak cocok untuk memakai ini dan dengan sangat berat hati untuk kamu kembalikan karena banyak penunggunya di sini yang terbengkalai juga dan tidak cocok. Bentrokan energi ini juga bisa membuat hubungan asmara kamu dengan teman-teman juga jadi berantakan. Cukup, Nek! Aku gak butuh barang ini lagi. Jangan pernah ganggu hidupku lagi dengan orang-orang yang kusayangi. Aku muak sama nenek. Astagfirullahaladzim.
cari kemana kamu ternyata ada di sini, Nak. Kamu kenapa? Aku sudah muak sama nenek Ona. Aku mau menghancurkan kuburan dia, Bu. Astagfirullahaladzim. Andra, kamu tidak boleh melakukan itu. Aku udah capek, Pak Ustadz. Aku selalu diganggu oleh kehadiran nenek. Dan dia selalu merubah dirinya sebagai istri saya. Dan istri saya berubah seperti nenek-nenek. Saya yakin kamu sudah melupakan cara yang sudah diajarkan agama kita untuk mendoakan arwah dan orang yang sudah meninggal. Sudah, Pak Ustadz. Saya berusaha untuk sholat tapi diganggu sama nenek itu. Karena kamu melupakan doa, Andra. Kamu tidak pernah mendoakan nenek Ona. Dan kamu tidak mengembalikan barang-barang itu dengan baik. Itu bukan milik kamu. Kamu seyogianya mengembalikan dengan cara baik-baik dan dengan melalui orang yang mengerti. Bukan dengan cara emosi seperti ini. Iya, Andra. Kita harus mendoakan untuk ketenangan nenek Ona. Dan kita harus lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nak. Ya Allah, Maha Penerima Tobat. Ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Hanya kepadamu-lah hamba memohon dan meminta, ya Allah. Saat ini hamba mohon, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa nenek Ona, ya Allah. Nenek Ona itu sangat baik kepada hamba, ya Allah. Lapangkanlah dia di sana, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Hamba butuh pertolongan darimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Mbak Ona, saya mau jemput Andra ya. Saya sayang sekali sama Andra. Nanti saya akan sering bawa Andra ke sini. Makasih ya, Nek. Nek Ona telah baik sama aku. Maafkan aku, Nek. Telah melupakan jasa-jasa nenek. Padahal Nek Ona sayang sama aku. Mas Andra, aku selama ini merenung dan aku salah karena terlalu gampang menyerah. Aku akan mendampingi suami aku dalam suka dan duka seperti janji kami dalam ijab kabul, Bu. Dan sekarang aku hamil, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, ya Allah. Makasih ya Allah. Ternyata benar bahwa jika kita berjalan mendekat pada Allah, maka Allah akan berlari mendekati kita.